Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang masih dicurahkan kepada kita sekalian. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, contoh suri teladan bagi umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang setia dan istiqomah mengikuti dan melanjutkan perjuangan beliau menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Kita kembali membaca satu atau dua ayat Al-Quran dan mentadaburi agar kita mendapatkan pelajaran yang penting bagi kehidupan kita. Ayat terakhir yang kita baca pada bulan Ramadan apa? 124 dari Quran surah Al-An'am. Berarti sekarang 125. Ya. Kita baca dulu ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Maka barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ayat ini memberikan kepada kita gambaran setelah Allah menjelaskan kepada kita di ayat-ayat sebelumnya sifat-sifat orang yang kufur, sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan tipu daya terhadap umat manusia, terhadap para rasul, dan orang yang menganggap dirinya sama dengan Nabi, atau bahkan ada yang menyamakan dirinya sama dengan Tuhan. Nah, itu semua dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ayat ini Allah memberikan gambaran mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita kejar
mana yang harus kita tinggal, dan apa yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Faman yuridillah," maka barang siapa yang diinginkan oleh Allah, ayyahdiyah, untuk diberikan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Disebutkan dalam kitab tafsir, kata yashrah berasal dari kata asyarh. Asyarhu bimakna asyakku, wa asluhu at-tawsi'ah, wa syurihatil amru, wa syarahtul amra bayyantuhu wa awdahtuhu. Kata syaraha itu pada dasarnya berarti asyak. Asyak itu artinya merobek, ya, merobek. Jadi kalau ada yang baju yang robek namanya insyaqqa atau membelah. Kata syaqqa bisa berarti merobek, bisa berarti membelah. Jadi kenapa dikatakan merobek atau membelah? Karena dia tertutup. Kalau dia tertutup tentu tidak bisa diketahui. Nah, untuk diketahui dia harus dirobek, dibuka, ya, dibelah. Sama kalau kita membelah buah, misalnya buah durian, kita kan tidak tahu isinya di dalam itu manis atau tidak, ya kan? Apakah rusak atau bagus, mentah atau matang. Maka untuk mengetahuinya kita harus belah. Nanti setelah kita belah baru kita tahu ternyata ini masak dan manis, sudah pas untuk dimakan. Itu namanya asal kata dari kata syarah, ya, asyak. Makanya orang yang mengajar atau ustaz disebut mensyarah, ya, mensyarah pelajaran. Kenapa dikatakan syarah? Ya seolah-olah ustaz itu atau guru kita itu ilmu yang tadi kita tidak ketahui karena masih tertutup, dia syarah, dia belah, dia jelaskan. Mulai dijelaskan mana dia punya definisi dari kulitnya, mana kulitnya, mana buah, mana isinya, mana intinya, mana tulangnya, dan sebagainya. Disebut syarah, ya, memperjelas. Jadi orang yang menjelaskan pelajaran itu sama seperti orang yang membelah itu pelajaran supaya terlihat dia punya isi seperti apa. Ya. Wa asluhu at-tawsi'ah, ya. Dan asalnya berarti juga at-tawsi'ah, memperluas. Memperluas, orang menjelaskan jadi memperluas. Jadi tadi ilmu yang kita tahu sempit, ya, yang kita tahu sedikit, setelah disyarah, ya, kita sadar ternyata ini ilmu ini luas kan. Dari definisi yang sempit, setelah disyarah, kita tahu ternyata oh begini lebih makna. Ya, makanya disebut syarah. Nah begitu juga sadar, ya, dada ini dikatakan oleh Allah syarah as-sadr, yashrah sadr. Jadi seolah-olah Allah membelah dada kita ini, ya, membelah dada kita karena dia tertutup, tidak bisa dimasuki oleh ilmu, ya, tidak bisa dimasuki oleh hidayah. Maka bagaimana caranya dimasuki? Dibelah lagi, dibelah dalam artian yang maknawi, bukan secara fisik. Dan ada satu orang di dunia ini yang secara fisiknya dibelah dadanya, yaitu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibelah dada beliau. Ada yang mengatakan 2 kali beliau dibelah dadanya. Pertama ketika masih kecil, ketika beliau masih usia beberapa tahun di mana? Di tempatnya Bani Sa'ad itu, ya, kita sudah sebutkan dalam sirah. Beliau sedang bermain-main dengan saudara-saudara susu beliau, ya, tiba-tiba Jibril datang, ya, dalam rupa manusia tentunya, dan menangkap beliau, kemudian membelah dadanya, dikeluarkan kotorannya
kotoran bukan kotorannya fisik ya, kotoran maknawi. Disebut hatinya, jantung beliau dikeluarkan kemudian dicuci dengan air dari telaga Kautsar, kemudian disimpan lagi. Disebutkan dalam riwayat seperti itu. Sehingga saudara-saudara beliau takut kemudian melaporkan ke ayah susunya dan juga ke ibu susu Halimah As-Sa'diyah. Kemudian setelah itu dia membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke Mekah karena dia sudah takut. Dia tidak mau ini anak orang celaka. Maka dia kembali. Kemudian nanti yang kedua ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan para ulama mengatakan itu merupakan simbol. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fisiknya dibelah, tapi itu simbol. Simbol dari apa? Pensucian ruh, pensucian batin. Ya. Dan itu bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun fisiknya hanya kepada Nabi, tapi pada hakikatnya pensucian itu untuk seluruh umat manusia sebenarnya, terutama khususnya orang-orang beriman. Makanya di sini Allah mengatakan syarah, Allah membuka dada. Ya, maknanya disebutkan man yuridillahu hidayatahu lil haq yuwassi' sadrahu hatta yaqbalahu bi sadrin munsyarih. Itu artinya atau tafsirannya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah kepada al-haq, ya, Allah yuwassi', Allah memperluas dadanya, melapangkan dadanya, sehingga dada yang lapang itu yaqbalahu bi sadrin munsyarih, dan dada itu menerima kebenaran dengan dalam kondisi yang lapang, bahasa kita tulus, ya. Tidak ada beban apapun. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu hatinya menerima dengan menerima dengan tenang. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa rasa dongkol. Pokoknya tidak ada. Namanya as-sadrul munsyarih. Dan untuk mendapatkan dada seperti itu, nah itu butuh proses. Dan berbeda orang yang dadanya munsyarih, lapang menerima hidayah, dan orang yang tidak lapang menerima hidayah. Dari mana kita dapat lihat bedanya? Dampak setelah itu, ya, dampak setelah itu terjadi. Dalam sejarah kan kita lihat para sahabat bagaimana kisah-kisah mereka menerima Islam. Para sahabat itu kan kisah mereka menerima Islam itu beda-beda. Ya. Nah, kalau Abu Bakar Siddiq sejak awal memang sudah terima, tidak ada dia punya bantahan-bantahan sedikit pun. Abu Bakar Siddiq, ya. Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khadijah radhiyallahu taala. Ya. 3 orang yang pertama masuk Islam itu tidak ada dadanya sempit sedikit. Pokoknya terima saja apa saja terima. Bahkan sampai Abu Bakar mengatakan, ya, setelah peristiwa Isra Mi'raj, beliau mengatakan kalau ada hal-hal yang lebih aneh dibandingkan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, yang penting Nabi Muhammad yang bilang, saya terima semua. Nah, itu betul-betul dia punya dada, tidak ada yang punya bahasa kita, dan tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya. Itu disebut dengan sadrul munsyarih. Dia dapat petunjuk, cepat dia dapat. Tidak ada yang begitu yang kita cari. Yang kita cari dan yang ingin kita raih itu dada seperti itu. Dan dada seperti itu tidak perlu banyak ayat yang dikasih tahu sama dia. Cukup 1 ayat saja. Sudah cukup untuk dia beriman. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika menjelaskan surah Al-Asr. Surah Al-Asr kan cuma 3 ayat.
Imam Syafi'i mengatakan andaikan Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan ayat yang lain kecuali ayat ini, surah Al-Asr yang cuma 3 ayat, maka itu sudah kafahu, itu sudah cukup untuk manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Manusia yang bagaimana yang cukup dengan ayat sedikit, tidak perlu butuh banyak-banyak. Manusia yang dadanya dibukakan, dadanya yang dilapangkan oleh Allah Subhanahu. Itu bagi mereka tidak perlu banyak ayat, tidak perlu banyak hadis. Tidak membantah apa yang dikatakan oleh Allah dan oleh Rasul. Sami'na wa ata'na. Dan itu digambarkan oleh Allah dalam ayat Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang-orang beriman ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk mereka dihukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, apa kata mereka? Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tidak ada kata pokoknya ucapan-ucapan menunjukkan rasa tidak setuju, tidak ada. Sami'na wa ata'na. Nah, ini memang contoh yang paling paten adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ketika para sahabat masih ada yang sedikit bertanya-tanya, beliau bilang, pokoknya Nabi yang bilang, kerja saja, tidak usah beban. Ketika Isra Mi'raj, ketika hijrah, ketika perdamaian Hudaybiyah, kisah umrah yang dibatalkan, posisi Abu Bakar Siddiq selalu yang penting Nabi yang bilang, tidak usah bapak, ikut saja. Para sahabat lain masih ada rasa, kenapa begitu? Perjanjian Hudaybiyah itu, kenapa Rasul setuju dengan poin-poin kesepakatan yang kelihatannya merugikan kita ini, poin-poin ini. Bayangkan 1 tahun kita tidak boleh masuk Mekah, dan kalau kita pergi ke Mekah tidak boleh pulang ke Madinah. Tapi sebaliknya orang Mekah boleh ke Madinah kapan saja, dan kalau dia pergi ke Madinah dia harus tidak boleh dihalangi pulang ke Mekah. Tidak adil kata perasaan. Tapi Abu Bakar bilang sama dia, siapa yang tanda tangan? Nabi. Dia suruh Nabi yang diutus. Dia kan yang dapat wahyu, bukan kita. Ya, kata Abu Bakar. Dia yang dapat wahyu, bukan kita yang dapat wahyu. Nah, kalau beliau menyetujui sesuatu yang dampaknya besar terhadap umat, berarti itu ada wahyu dari Allah. Percaya saja. Tidak usah lagi macam-macam. Itu orang yang dadanya sangat luas, sangat lapang ketika menerima apapun yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, diterima. Tidak ada bantah. Makanya Allah mengatakan hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ciri orang beriman itu mereka siap menjadikan engkau sebagai pemutus, sebagai hakim. Kemudian ketika engkau memutuskan sesuatu, la yajiduna fi anfusihim harajan, mereka tidak ada dalam hati mereka itu sedikit pun penolakan, tidak, sedikit pun rasa berat, tidak. Nah, itu karakteristik orang beriman. Wa yusallimu taslima, mereka terima dengan tulus, ya, terima dengan senang hati apapun yang diputuskan oleh Allah SWT dan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq. Makanya beliau diberikan gelar As-Siddiq. Selalu membenarkan apa yang kata Nabi, pokoknya benar. Apa yang datang dari Nabi tidak ada yang salah. Mau dia kedengarannya aneh atau kedengarannya biasa atau pokoknya yang penting Nabi yang bilang.
Nabi itu yang dapat. Allah Maha tahu segala-galanya berarti. Kita ini apa? Yang boleh diberikan adalah as-siddiq. Itulah salah satu tipe atau contoh orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan, dengan kebenaran. Dan sahabat-sahabat yang lain juga, ada yang sebelumnya dongkol belum beriman seperti Umar bin Khattab yang dulunya benci, sempit dadanya menerima agama, jangankan menerima agama, baru dengar namanya Nabi Muhammad saja dia sudah benci. Baru dengar Nabi Muhammad punya nama, dia sudah tidak senang ketika dia masih musyrik, ketika hatinya masih belum diberikan petunjuk oleh Allah SWT, belum diberikan hidayah, sempit hatinya. Nah, itu yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi gambaran orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, orang yang menerima kebenaran dan orang yang tidak menerima kebenaran. Ya. Dan sebaliknya kata Allah, wa man yuridillah apa ayatnya sebenarnya wa man yurid an yudhillahu, dan barang siapa yang akan tersesat. Jadi ada ciri-cirinya orang tersesat. Ciri-ciri orang tersesat dalam ayat ini disebutkan, kalau ada orang membawa kebenaran, dia benci. Dia tidak suka orang menjelaskan tentang kebenaran. Sempit hati, dadanya sesak, tidak terima. Kalau ada orang yang membacakan ayat Al-Quran, membacakan hadis Nabi SAW, seperti dipukul rasanya, sehingga dadanya sakit dan mantul, tidak bisa masuk. Yaj'al sadrahu dayyiqan, sempit sekali. Ya. Harajan, sudah dayyiq, haraj lagi. Sudah sempit, haraj itu berat. Sudah sempit, berat. Sudah sempit, susah lagi. Ini gambarannya orang yang tersesat. Na'udzubillahi min hadzal sadr. Kita berlindung pada Allah dari dada seperti itu. Sempit, sesak, susah, berat. Pokoknya gambaran itulah. Sehingga dalam Al-Quran orang-orang musyrikin digambarkan ketika mereka mendengarkan Quran, mereka mengatakan wal ghafi. Apa ayatnya? Wal ghafi, apa ayatnya? La'allakum tuflihun. Ya. Kalau kalian mendengarkan Al-Quran, buat keributan. Mereka bilang buat keributan, buat kebisikan, supaya orang tidak dengar itu ayat. Wal ghafi, bikin lagu, bikin pokoknya suara bising apa saja, ganggu orang yang dengar Al-Quran. Karena tidak senang mendengarkan ayat-ayat Allah. Ini ciri orang yang akan tersesat. Yas'adu, dan gambarannya adalah orang yang sempit dadanya ini. Disebutkan ka'annama yas'adu fis sama. Ay man yurid idlalahu yaj'al sadrahu dayyiqan. Bittakhfif mithl hayyin wa layyin. Wa qara al-baqun bitasydid wa huma lughatan. Dayyiqan atau dayyiqan. Harajan atau harijan. Maknahu dayyiq. Karara al-makna ta'kidan. Kenapa kata dayyiq dan haraj diulangi? Dayyiq itu artinya sempit, susah. Haraj juga artinya sempit, susah. Maknanya mirip. Kenapa diulangi? Untuk takkidul makna,
mempertegas makna. Karena orang yang tidak mau terima Al-Quran itu betul-betul dia punya dada itu sempit sekali, sempit dan susah. Tidak sama dengan orang yang tadi yang pertama, orang yang luas dadanya. Ini contohnya siapa? Contohnya orang-orang musyrikin pada zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu kurang apa? Orang cerdas katanya. Abu Lahab itu orangnya pintar, tapi kepintarannya itu membuat dia tidak menerima Al-Quran. Bahkan dia berusaha dengan sekuat tenaga menghalangi orang dari mendengarkan Al-Quran. Ketika Nabi SAW pergi berdakwah, dia ikut di belakang. Ketika Nabi bicara, dia bilang dusta, dia jangan berbicara. Padahal Nabi sedang mengajari orang, sedang mendakwahi orang lain, bukan dia mendakwahi orang lain. Tapi dia bilang, tidak usah kau dengar, itu saya punya keponakan, itu saya tahu dia. Saya lebih tahu tentang dia daripada kalian. Tidak usah dengar, dusta dia. Bayangkan. Padahal dia tahu bahwa apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu bukan perkataan manusia. Bukan syair, bukan sihir, bukan jambi-jambi, dia tahu. Tapi itulah orang yang dadanya sesak, tidak bisa diterima kebenaran. Makna kemana? Ta'kid karena kurira al-makna ta'kidan. Ka'annama yas'adu fis sama'. Maknahu yatakallam wa la yutiqu marratan ba'da marrah. Kama yatakallafu man yurid as-su'uda ila as-sama'. Yatakallam artinya dia merasa berat, merasa terbebani. Ada beban yang sangat besar ketika dia mendengarkan ayat. Dan dia susah sekali menerima itu. Sebagaimana susahnya orang yang naik ke langit, orang yang naik ke langit. Yas'adu fis sama'. Padahal ketika ayat ini turun belum ada orang yang tinggi di langit. Ya kan? Cuma Nabi yang menembus langit ketika Isra Mi'raj. Yang lain belum ada. Bahkan tidak ada. Cuma beliau yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Yang lain tidak. Paling tinggi mereka itu naik memanjat pohon kurma. Panjat pohon kurma paling tinggi. Atau kalau naik bukit yang paling tinggi mereka naik di Mekah itu, Gua Thur. Bukit Tur, ketika mereka mengejar Nabi SAW. Lebih tinggi dari itu tidak. Tapi ayatnya mengatakan karena yas'adu fis sama'. Dan kata yas'adu juga disebut dengan tasydid. Karena yas'adu fis sama' disebutkan qaran katsir bitakhfif min as-surah. Syabah al-kafirah fi thiqal al-iman alaihi biman yatakallam ma la yutiq tasub as-sama'. Wa qara an-nakhai yusa'id as-sama'. Wa qara al-baqun yas'adu bil-tashdid. Wa asluhu yatasa'ad, maknahu yatakallam ma la yutiq marratan ba'da marrah. Kenapa kata yas'adu dibaca dengan tashdid? Menunjukkan sulitnya itu. Membacanya saja susah. Yas'ad. Padahal berasal dari kata sa'ida yas'ad. Makanya ada yang membaca dengan takhfif, yas'ad. Ibnu Katsir membaca dengan takhfif,
Ka'annama yas'adu bis. Saya dia takdir, tidak ada tasydid. Wa qara al-baqud bit tasydid. Al-baqud berarti sebagian besar para qurra membacanya dengan tasydid. Kenapa dibaca dengan tasydid? Liwaqit al-ma'na, supaya ada sinkronisasi antara makna dan fakta. Faktanya orang naik ke langit itu, ya, susah bernafas, ya, susah bernafas, semakin sempit. Dada kita kalau naik ke atas semakin sempit. Makanya kalau naik gunung tinggi, itu kalau orang yang punya sakit paru-paru tidak disyaratkan pergi naik gunung, karena susah dia bernafas nanti. Karena semakin tinggi, oksigen semakin sedikit, dan sampai di atmosfer oksigen tidak ada lagi. Makanya orang kalau pergi ke luar angkasa itu bawa oksigen dari bumi. Semakin tinggi semakin tidak ada oksigen. Maka orang pakai baju yang khusus supaya tetap bisa bernafas. Kalau tidak seperti itu mati. Makanya pesawat itu kan dia dirancang sedemikian rupa supaya oksigennya cukup ketika dia naik ke atas. Kalau kita naik ke atas tidak pakai alat, tidak bisa. Jangan kan sampai di atas pohon kelapa yang tinggi saja, baru tinggal di situ beberapa jam, setengah mati bernafas. Ya sa'adu. Padahal ketika itu belum ada orang naik ke langit. Nah, ini menunjukkan ijazul Quran, namanya ijazul Quran. Ya. Ijaz itu artinya kemukjizatan. Ya. Bukan wujud mukjizatnya, tapi unsur mukjizat. Ijaz. A'jaza yu'jizu an-nas, yang bisa mengalahkan manusia. Jadi logika Al-Quran itu mengalahkan logika manusia. Pada 14 abad yang lalu sudah diungkapkan oleh Nabi, oleh Al-Quran. Ya, nanti abad-abad 19 baru orang bisa naik pesawat. Awal abad 20 baru orang bisa. Ternyata baru bisa ditemukan ternyata kenapa keluar ke atas itu dada kita sesakan oksigennya. Tapi Al-Quran sudah mengungkapkannya 14 abad yang lalu ketika semuanya belum ditemukan oleh para ilmu. Digambarkan. Ka'annama yas'ad yatakallam ma la yutiq. Yatakallam itu terbebani, rasa beban, ma la yutiq, apa yang dia tidak kuat. Jadi itu gambaran orang yang akan tersesat ketika dia dengarkan Al-Quran, dia merasa beban sekali ini. Tidak nyaman sekali, pokoknya susah. Marratan ba'da marrah. Jadi merasa terbebannya itu tidak hanya sekali, tapi bertumpuk-tumpuk. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang yang tersesat, ya, atau ciri orang tersesat ketika dia dengar Al-Quran, dia merasa bebannya menumpuk. Makanya dia rasa tidak bisa, ya. Makanya dia benci kepada Al-Quran, dia benci kepada syariat. Nah, itulah yang dirasakan oleh Umar bin Khattab ketika dia masih musyrik. Dengar nama Nabi dia sudah ceng, sampai dia sudah bunyi, saking jengkelnya dia marah, dan dia bilang tidak ada solusi lain kecuali mau dibunuh nih Muhammad. Dia solusi mau dibunuh saja. Karena dia merasa terbebani, berat sekali itu dengar nama Nabi, dengar
ayat Allah dengan munafik. Tidak bisa. Satu-satunya cara harus dibunuh ini orang. Kalau sudah dibunuh dia sudah bebas kita dari beban yang begitu berat. Maka dia langsung hunus dia punya pedang. Pergi dia cari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau bunuh betul. Kenapa? Karena ini keberadaan Nabi ini membuat orang menderita. Menurut mereka menderita karena mereka dadanya sempit, tidak lapang. Jadi mereka anggap ini penderitaan yang paling berat. Dia perlu menghunus pedang. Siap, tinggal ditebas. Andaikan dia bertemu dengan Nabi di jalan mungkin lain ceritanya. Tapi apa? Wa makaru wa makaru. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya. Allah juga membuat dan strateginya Allah itu lebih canggih daripada siasat mereka. Perhitungannya Allah lebih canggih daripada perhitungan mereka. Umar yang tadi sempit dadanya tiba-tiba dikasih hidayah oleh Allah. Tiba-tiba ada orang yang bertemu dengan dia. Kamu kemana ya? Bisa mencari Muhammad sempurna. Supaya kamu dan sempurna. Kemudian orang itu bilang, tidak usah mencari Muhammad. Kurang dulu ke Muhammad. Lihat ke keluarga dulu. Lihat ke keluarga dulu. Siapa dia bilang? Adik itu Fatimah bin Khattab. Coba kamu lihat juga apa yang terjadi sebenarnya. Tidak usah kau cari Muhammad juga tadi. Nah itu cara Allah Subhanahu Wa Taala apa? Membelokkan Umar dari tujuan awalnya mencari Nabi, ingin membunuh Nabi. Dibelokkan oleh Allah SWT dengan teguran orang itu. Mereka sama-sama musyrik. Dia bilang, cuma pergi dulu ke rumah, lihat dulu kamu punya keluarga. Tidak usah kau cari Muhammad itu terlalu jauh. Lihat dulu keluarga. Pergi ke rumahnya Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Sampai ternyata Fatimah masih sedang belajar. Khabbab bin Arad sedang membacakan ayat. Fatimah dan saudaranya, suaminya mendengar penjelasan dari Khabbab itu. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana ma anzalna ilaika al-Qur'ana litashqa. Dia dengar langsung terpana di ketuk. Fatimah bukan belum ada assalamualaikum. Fatimah dengar suara kakaknya langsung telepon. Wah, Umar bin Khattab ini silakan orang itu. Dia langsung bilang sama Khattab, sembunyi, cepat sembunyi. Langsung itu kertas-kertas sobekan Al-Quran itu belum tersusun seperti sekarang. Lembaran-lembaran ayat yang ditulis oleh Khabbab bin Arad. Sembunyi. Langsung dia dongkrak gitu. Tanya apa yang kau baca dari Fatimah? Tidak. Malah semakin marah nih. Jangan pandai dan saya kan istilahnya kalau bahasa kita orang yang pandai dia sama saya. Langsung melayang di tangan. Wah, suaminya Fatimah karena lihat istrinya tampilan dia melawan. Tampilnya sama apa? Jatuh. Bayangkan, dua orang langsung jatuh. Dia tampil dua-dua. Fatimah ketika dia ditampilin sama kakaknya timbul keberaniannya. Ya. Tidak takut dia. Bilang, sudah, ini sudah urusan mati dan hidup di sini karena Allah. Saya mati tidak apa-apa.
sambil berdarah bibirnya karena tempelin kakaknya, dia panggung lagi. Bilang apa? Kalau saya masuk Islam apa? Ya. Bilang kalau saya membaca Al-Quran apa? Bilang kalau saya ikut Nabi Muhammad apa yang kamu mau? Umar, apa yang kamu mau? Apa kamu mau? Umar bin Khattab heran. Ini anak bisa melawan. Ini anak. Kenapa tiba-tiba berani sama saya? Ya, Umar itu kan terkenal pemberani. Keluarganya juga tidak ada yang berani sama dia. Takut semua orang. Heran dia. Karena sudah berdarah ini Fatimah. Kaget dia. Kenapa dia berani? Nah, di situ sudah mulai dia sudah mulai berubah pandangan. Dia lihat adiknya darah gitu. Kasihan juga dia sama dia. Adiknya situ dia dapat kita. Allah tunjukkan kepada kita betapa mudahnya Allah membalikkan dada orang. Yang tadi sempit beberapa detik kemudian jadi luas. Ya. Fatimah bilang, ampun saya baca dulu ayat Al-Quran apa? Nah kalau gitu kasih lihat sama saya. Bilang tidak. Kamu najis, masih najis, musyrik. Belum bisa, tidak boleh kau kerja. Berani Fatimah mengatakan demikian sama kakaknya. Orang hebat itu. Najis kan? Masih musyrik. Tidak bisa pegangnya ayat. Cuma oh, atas. Bantu bapak. Bilang akhirnya Umar mulai melunak. Bilang kalau kamu kasih saya tidak robek. Saya cuma membaca. Bilang tidak. Masih kuat Fatimah. Fatimah sudah mulai di atas angin dia. Baik. So, anak saya. So, dia tetap pertahan. Tidak mau saya. Pokoknya kamu musyrik. Tidak boleh ini. Ini ayatnya Allah suci. Kamu musyrik najis. Umar bilang bagaimana caranya supaya saya bisa pegang atau baca itu. Apa yang dibaca tadi. Imani dulu. Fatimah langsung perintahkan. Berimani dulu. Nanti kalau habis mandi baru saya kasih. Nah ini ayat faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala merubah dada seseorang dari yang tadi sangat sempit, ya. Tiba-tiba Allah memberikan hidayah, dia sangat kemudian menjadi luas. Setelah mandi dibilang, ini kamu sudah mandi sekarang, pegang, baca. Dia langsung membaca. Baru dibaca sudah bergetar dari hati. Ma anzalna ilaika al-Qur'ana litashqa. Sudah baca. Dia bilang ini bukan perkataan manusia. Bukan perkataan manusia. Fatimah boleh lihat perubahan sama kakaknya. Sudah mulai gembira, sudah berubah kakaknya, sudah mulai tenang, membaca sambil direnungkan ada satu. Akhirnya bilang, bawa saya, di mana Muhammad sekarang? Langsung bertakbir untuk kabar Allah. Langsung keluar dari persembunyian. Tadi tidak berani muncul dia. Ketika Fatimah dan suaminya tempelin sama Allah tidak berani muncul. Tokoh juga di dalam sembunyi. Begitu Umar bilang saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, bilang Allah Akbar. Kaget juga Umar, ternyata ini ada di sini banget mas. Umar mengatakan, Absyir ya Allah. Bergembiralah wahai. Kenapa? Karena saya perlu mendengar dan mendoakan. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kokohkan Islam ini dengan salah satu di antara dua orang yang bernama Umar bin Khattab wa Amr bin Hisham. Amr bin Hisham Abu Jahl. Umar bin Khattab dan Khabbab mengatakan ternyata Allah memilih engkau wahai. Maka
Maka pergilah Umar kepada Nabi SAW yang sedang memberikan ta'lim di rumahnya Al-Arqam bin Al-Arqam. Tapi pedangnya sudah tidak dibungkus lagi, sudah disimpan di sana. Sampai sana dia minta izin. Hamzah bin Abdul Muttalib bilang, orang yang jaga pintu bilang, ada Umar bin Khattab. Hamzah bilang, kasih ini, kalau dia macam-macam itu orang setan sih. Kalau dia datang dengan niat baik, orang terima dengan baik. Tapi kalau dia datang macam-macam, orang kasih tamat di sini biar dia Umar bin Khattab. Hamzah juga tidak kali-kali orang. Bukakan pintu. Nabi bilang bukakan pintu. Insya Allah tidak usah biasa khawatir. Nabi sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah itulah ya mas kalian, bagaimana antara orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah SWT dan orang yang disempitkan dadanya oleh Allah. Makanya Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minuun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ar-rijs, kehinaan, ya. Al-'adzab, ar-rijs bermakna an-nahy, wa qila al-'adzab, wa qila huwa syaitan yusallitu Allah alaihi, wa qila ma la khaira fihi. Wal ma'na al-awwal huwa al-masyhur di lughat al-Arab. Begitulah Allah akan menimpakan ar-rijs, keburukan, ya, kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu keburukannya ketika dia tidak beriman, ketika hatinya tidak mau menerima, susah, dadanya sempit menerima hidayah, sebenarnya keburukan. Maka bergembiralah kita yang dibukakan sandada kita oleh Allah menerima hidayah. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Fabidzalika falyafrah." Kerelaan kita menerima iman, kerelaan kita menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fabidzalika falyafrah." Itulah nikmat yang paling besar. Maka bergembiralah dengan nikmat iman. Dan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah nikmat keimanan, nikmat hidayah. Maka itu nikmat yang paling besar, mengalahkan segala nikmat yang lain. Maka alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita oleh Allah. Nah ini jemaah sekalian, ayat yang pertama yang kita tadabburi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk dengan cara melapangkan dada kita menerima ayat-ayat Allah, menerima hadis-hadis Nabi, menerima syariat dengan senang, dengan tulus. Itu berarti adalah sebuah kenikmatan yang datang. Jangan sampai kita punya hati yang sempit, dengar ayat Al-Quran merasa tidak senang, dengar ayat Al-Quran merasa terbebani, merasa pokoknya susah. Nah, itu berarti tanda-tanda naudzubillah min dzalik. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan dada yang lapang menerima ayat Allah, menerima hadis Nabi, menerima syariat, dan dijauhkan dari dada yang sempit ketika kita mendengarkan hukum Allah Azza wa Jalla. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.